Halo Kula Pahari semua dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin dalam podcast Huma Ita. Rumah kita, suara kita, untuk kita. Senang sekali saya bisa menjumpai Pahari semua tentunya dalam podcast kita yang luar biasa. Setiap episodenya menghadirkan informasi-informasi yang menarik dan juga menambah wawasan kita dibawa dengan santai dan enjoy. Kali ini kita membahas tentang sesuatu yang menjanjikan di masa depan. Untuk itu, bagaimana? Simak langsung dengan tema berbisnis bersama Bang Kalteng untuk tumbuh berkelanjutan. Baik, kali ini Pak Hari, kita bersama dengan narasumber kita yang luar biasa spesial, saya bilang, tapi nggak kayak martabak ya. Kali ini ada Bapak Marjuki, merupakan Direktur Pemasaran dan Bisnis di Bank Kalteng. Halo Pak Marjuki, apa kabar? Ya, halo, selamat siang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa, cerah sekali Pak hari ini Pak. Ya. Saya pengen kayaknya bisa nular suksesnya loh Pak. Amin. Amin. Lihat dari senyum Bapak, dari raut wajah Bapak tuh kayak cuan gitu ya. Maka dari itu kita mengangkat tema yang luar biasa sekali Pak ya, berbisnis bersama Bank Kalteng untuk tumbuh berkelanjutan. Pak, sebelum kita memasuki mungkin ke sesi pembahasan kita ya terkait bagaimana berbisnis yang baik mungkin ya, bagaimana bisa bisnis itu berkelanjutan, kita mau tahu dulu Bapak kesibukannya apa nih saat ini Pak? Sehari-hari. Iya, selain bekerja mungkin Pak. Ya, di luar bekerja ya. Betul. Seperti biasa sama olahraga, kemudian bermain bersama anak. Betul. Berorganisasi, berkumpul bersama teman-teman. Betul. Pak, itu juga menimbulkan habit yang baik ya Pak ya untuk kita dalam mengelola pekerjaan ya nggak sih Pak? Kalau kita umpamanya kurang refreshing, kurang melakukan aktivitas di luar, kayaknya sumpek di kerjaan terus bakalan stres nggak sih Pak? Betul sekali Mas. Jadi saya meyakini bahwa di luar kita bekerja, kita harus juga punya keseimbangan di luar, seperti berolahraga, kemudian bersosialisasi. Saya sendiri sebenarnya di luar juga aktif sebagai Presiden Indonesia Marketing Asosiasi Chapter Palangkaraya. Tapi nggak jauh-jauh dari uang nih Pak ceritanya. Di luar itu ya olahraga seperti mungkin golf, sepedaan, betul. Dan mungkin sama anak-anak milenial bisa juga kita mabar Mobile Legends. Aduh. By the way, passwordnya apa biar kita sama-sama main Mobile Legends? Nanti kita temenan di sana. Betul, Pak. Kita tahu ya kan bahwa generasi sekarang itu gak kebanyakan ya anak-anak Gen Z. Kalau millennials mungkin eranya masih ya, tapi tidak seberkelanjutan Gen Z saat ini yang lagi menguasai atau menduduki ya. Karena kita tahu berbisnis itu nggak mudah, Pak. Betul. Kalau boleh kita tahu berbisnis yang bagus itu seperti apa sih, Pak? Ya. Saya kebetulan juga aktif sebagai Certified Executive Coach di Coaching Indonesia, dan banyak memang menemui teman-teman dari kalau angkatan umuran saya kan generasi milenial nih. Betul. Walaupun saya ini generasi milenial coret di tahun 81. Kemudian bertemu dengan anak-anak coach yang mempunyai usaha Gen Z. Betul. Sering orang menganggap bahwa generasi Gen Z yang sekarang angkatan tahun 2000-an itu terkesan senangnya bermain-main. Betul. Padahal kalau kita lihat tidak semua. Jadi bukan hanya untuk kesenangan, tapi juga banyak yang punya ide-ide kreatif. Bank Kalteng sendiri tahun kemarin menyalurkan bantuan untuk 942 mahasiswa, yaitu bantuan wirausaha berkah. Itu masing-masing dapat bantuan modal 1 juta rupiah. Jadi dari sana saja kita bisa lihat banyak mahasiswa yang punya usaha yang menarik, dan itu tentu akan menjadi modal yang sangat kuat waktu mereka nanti tamat kuliah memulai usaha secara sebenarnya. Nah, bagaimana bisnis yang bagus? Kalau untuk memotivasi generasi muda, saya kira bisnis yang paling bagus itu kita ikut petuanya Om Bob Sadino. Apa itu?
bisnis yang bagus itu adalah bisnis yang dimulai. Waduh, Jadi kalau nggak dimulai nggak bisa juga ya, Pak, bukan ya? yang diangan-angan. Betul, Nah, di betul, luar betul, itu betul. bisnis itu tentu harus yang kita sukai. Betul. Bisnis yang kita sukai artinya kita senang bekerja di bidang tersebut. Seperti saya misalnya senang bekerja sebagai profesional bankir. Betul. Di luar itu saya senang misalnya untuk menjadi trainer. Nah, kalau kita sudah menyenangi suatu bidang, tentu kita tidak akan mudah capek, tidak mudah bosan dalam Betul. menekuni suatu pekerjaan atau suatu bisnis. Betul, betul. Nah, yang ketiga, bisnis yang bagus tentu output yang dikeluarkan bisnis itu harus juga banyak disukai orang. Jadi kadang kita terlalu idealis suka dengan suatu bidang, tapi outputnya hanya kita sendiri yang bisa menikmati. Tentu ini kalau bicara bisnis tidak akan banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi betul, betul. saya kira 3 itu, bisnis pertama tentu kita harus suka dulu, yang kedua disukai orang, dan berikutnya adalah kita harus memahami bagaimana mengelola bisnis itu secara baik dan terkelola dengan baik. Betul. Karena kadang ya Pak ya, generasi sekarang ini Gen Z ya, yang sedang menduduki kasta mungkin ya, tertinggi dalam dunia pekerjaan betul. dan lain-lain gitu Pak ya. Mereka juga potensial gitu dengan ide-ide kreatifnya untuk mengeluarkan bisnis-bisnis baru ya Pak ya. Betul. Nah, kalau kita sangkutkan dengan Bang Kalteng sendiri dengan tema kita hari ini, apa nih kontribusi Bang Kalteng terhadap bisnis-bisnis yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya untuk mensupport Gen Z saat ini Pak? Ya, jadi Bang Kalteng sendiri memiliki moto yang memang sudah dari lahirnya 63 tahun yang lalu. Bang Kalteng itu punya spirit atau motonya adalah mitra terpercaya untuk meraih sukses. Oleh karena itu, dalam penjabarannya dari kami Direktorat Bisnis, selaras dengan apa yang kami yakini bahwa untuk bisnis itu haruslah tumbuh berkelanjutan. Betul. Tumbuh berkelanjutan itu artinya coba kita lihat bisnis yang banyak berkembang di pasaran, tiba-tiba ada bisnis yang tumbuh dengan cepat, pelanggannya datang banyak sekali. Betul. Kalau kita kenal dengan istilah sekarang FOMO, Iya. jadi kalau sudah ada rame satu rame, semua Semuanya, datang ke sana. betul. Nah, seringkali kita lihat bisnis yang begini tidak bertahan lama. Oleh karena itu memang untuk bisnis itu bisa bertahan lama, bisa sustainable, atau istilah kita itu tumbuh berkelanjutan, maka dia harus punya suatu konsep yang sangat kuat dulu. Betul. Mau bergerak di bidang apa bisnis tersebut. Maka kita nyebutnya itu adalah sustainable growth dan sustainable profit. Artinya bisnis itu haruslah tumbuh berkelanjutan baik secara bisnisnya maupun secara keuntungannya. Betul. Supaya bisa seperti itu harus dibuat tata kelola yang baik, manajemen resiko yang memadai, Betul. dan juga tentu tetap profit oriented. Nah, tidak boleh juga ketika bicara profit oriented kita greedy. Betul. Jadi musuh terbesar dari orang berbisnis adalah serakah. Jadi karena ingin cepat bisnisnya, misalnya kayak perbankan misalnya, Betul. atau katakanlah bisnis udah maju bikin cabang di mana-mana, padahal belum tentu bisa dikelola dengan baik. Betul. Semua tetap harus dilakukan secara saintifik, dilakukan secara sistematis dan terencana dengan baik. Menurut saya seperti itu bisnis yang baik. Waduh, kalau Bang Kalteng sendiri, Ya. apakah open terhadap pebisnis-pebisnis muda Ya. yang mungkin ingin melakukan kerjasama bersama Ya. dengan Bang Kalteng, Pak? Nah, Bank Kalteng sendiri sebagai bank milik daerah atau bank milik pemerintah daerah, dalam hal ini kita dimiliki oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta 14 kabupaten kota yang ada. Betul. Kita tentu mempunyai misi lagi, yaitu sebagai agent of development, yaitu agen pembangunan. Untuk itu Bank Kalteng tidak hanya melakukan bisnis as usual, tapi juga bagaimana bisa berperan sebagai agen pembangunan yang berperan dalam meningkatkan perekonomian di Kalimantan Tengah. Nah, kita lihat misalnya seperti yang menjadi programnya Bapak Gubernur, Bapak Haji Agustiar Sabran, itu Huma Betang. Betul. Bagaimana semua orang yang ada di Kalimantan Tengah, baik dari suku apapun, agama apapun, itu bisa merasakan secara kebersamaan, keberagamannya, mendapatkan kesejahteraan yang merata. Nah, Betul. Bank Kalteng tentu mendukung visi misi Bapak Gubernur ini, dan kita punya banyak program-program yang ditujukan kepada para pelaku usaha, baik pelaku usaha yang sudah mapan maupun para pelaku usaha pemula. Betul. Contoh, kita menyiapkan program Selalu Berkah, yaitu sentra layanan pelaku usaha berkah, di mana di dalamnya ada 4 program. Pertama, program pelatihan, kedua, program permodalan, Iya. yang ketiga, pemasaran, dan yang terakhir adalah penghargaan.
bagaimana penjabarannya? Pertama, para pemula itu bisa kita siapkan program pelatihan. Kita bekerja sama misalnya dengan Disperindak, dengan Dinas Koperasi, dengan Dinas PMD dan lain sebagainya, dinas-dinas yang ada di dalam perangkat pemerintah daerah. Kita mendukung program mereka mengembangkan usaha yang menjadi binaan masing-masing dinas. Berupa pelatihan, misalnya pelatihan bagaimana mengelola usaha, bagaimana pemasaran, bagaimana mengemas barang dagangan, pencitraan dan lain sebagainya, promosi dan lain sebagainya. Setelah diberikan pelatihan, mereka siap. Kita siapkan 2 program untuk permodalan. Pertama yaitu kredit UMKM berkah, diberikan untuk berkelompok, di mana satu orang bisa mendapatkan maksimal 15 juta tanpa agunan. Betul. Dan bunganya sangat murah, paling murah saya kira di dunia, yaitu bunganya 1,5% per tahun. Waduh, Nah, paling murah di dunia nih Pak. Boleh dilihat. Mungkin Menarik di Indonesia nih ya. lah ya. Di Di Indonesia ya, paling murah betul. 1,5% per tahun. Hampir sama kayak bunga yang ada mungkin di Jepang dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah kredit Betang Berkah diberikan kepada perorangan dengan suku bunga sama 1,5% per tahun dan maksimal plafonnya adalah 10 juta rupiah. Ini bagi para pemula pasti akan sangat membantu. Betul. Dan silakan kalau membutuhkan permodalan datang ke Bank Kalteng terdekat dari tempat para pelaku usaha. Betul. Nah, kemudian di luar 2 program yang kita jadikan kebijakan lokal ini, ada juga kita mensupport program dari nasional. Baru saja kita menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kementerian UMKM. Betul. Kita diberikan lagi kuota untuk kredit usaha rakyat, di mana kreditnya bisa sampai 500 juta untuk sampai 100 juta tanpa agunan dan sampai di atas 100 sampai 500 juta dengan agunan. Ini bunganya hanya 6%. Ini disubsidi bunganya oleh pemerintah pusat. Nah, kemudian di luar itu banyak lagi program kita, kredit pembiayaan modal kerja, kredit konstruksi dan lain sebagainya. Nah, itu disebut akses permodalan. Kemudian selalu berkah di dalam yang ketiganya programnya adalah pemasaran, di mana UMKM binaannya Bank Kalteng bersama dinas-dinas itu selalu dilibatkan dalam setiap ada event-event pemasaran, seperti misalnya sekarang yang bakal akan dilakukan itu Kalteng Expo. Betul. Mulai 17 sampai 23 Mei. Itu setiap UMKM yang terpilih itu akan disiapkan stand dan mereka difasilitasi secara gratis untuk melakukan pemasaran di dalam festival. Ada isen mulang dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, selama setahun kita akan melihat dari kabupaten kota UMKM binaan kita yang memasuki standar penilaian dari juri, nanti akan dibentuk suatu panitia penjurian, akan kita pilih UMKM terbaik. Dan nanti biasanya seperti tahun lalu diberikan hadiahnya langsung oleh gubernur atau ibu gubernur selaku ketua Dekranasda. Biasanya kita bekerja sama dengan Dekranasda dan Disperindak. Harapannya dengan kita melakukan pelatihan, permodalan, kemudian akses pemasaran dan pendampingan usaha tadi, harapannya UMKM yang ada di Kalimantan Tengah makin banyak yang naik kelas. Dan harapannya juga nanti bisa ditiru, dicontoh oleh para pelaku usaha yang lain, atau bagi yang belum buka usaha termotivasi untuk mengikuti jejak para pelaku usaha yang sudah naik kelas tadi. Wah, menarik Pak. Ini dibilang tadi salah satu clue, bunganya termurah. Iya, termurah. Kecil ya, Ya. di Indonesia mungkin ya Pak ya. Bisa menyaingi negara-negara lain dong Pak. Ya, Jadi kalau di kayak Jepang aja kan bunganya juga single digit ya. Apakah Bank Kalteng tidak rugi dengan hal tersebut? Khusus untuk UMKM ini sifatnya mensubsidi. Jadi artinya memang ini digunakan untuk digunakan untuk bentuklah pengabdian kepada masyarakat Kalimantan Tengah. Oleh karena itu juga pagu atau kuotanya tidak banyak. Jadi siapa yang cepat dia yang dapat. Waduh, kayaknya aku ada orang dalam deh nih. Bercanda Pak ya. By the way Pak, kalau kita ngomongin tentang proses tadi Bapak udah jelasin banyak hal ya terkait dengan proses dan gimana mungkin usaha dari Bank Kalteng dengan bermitra dengan pemerintah untuk sama-sama mensukseskan UMKM ya melalui bisnis ini tadi. Nah, kalau kita boleh tahu, ketemu struggle nggak Pak saat melakukan itu? Nah, atau kalau kita lihat, kalau kita lihat bagaimana bisnis Bank Kalteng sekarang ini,
kami bersyukur bahwa di tengah kondisi ekonomi, perpolitikan dan secara global juga sangat menantang adanya perang dagang antara Cina dan Amerika, Betul. adanya perang antara India, Pakistan dan lain sebagainya. Sebenarnya kondisi ekonomi cukup menantang. Namun kami tetap bersyukur bahwa Bank Kalteng menutup triwulan pertama tahun 2025 ini dengan pertumbuhan aset yang cukup baik, kredit kita masih tumbuh 1%, dan diantaranya dikontribusikan adanya pertumbuhan modal kerja sebesar 4,5%. Jadi kemudian dana pihak ketiga atau funding itu tumbuh 21% bahkan dibanding tahun lalu. Jadi kami melihat bahwa optimisme pasar itu masih ada, dan memang karena Bank Kalteng ini adalah setengahnya atau lebih dari setengahnya itu adalah fokus ke mikro. Jadi memang kita relatif lebih aman dibandingkan perbankan yang bermain di korporasi besar. Nah, itu yang menjadi optimisme kami menghadapi tantangan. Tentu sekarang ini cukup menantang sih karena adanya perang dagang dan lain sebagainya. Namun kami yakin bahwa kita baca berita kemarin misalnya sudah mulai mereda perang dagangnya, tapi tentu tantangan seperti ini akan ada terus. Dan Bank Kalteng selaku bank daerah tetap optimis ya untuk melewati tantangan-tantangan itu, karena kita udah terbukti kok udah melewati masa krisis, udah melewati COVID-19. Insya Allah kita dengan kebersamaan, dengan dukungan pemegang saham pengendali serta pemegang saham lainnya, dukungan para stakeholder, Bank Kalteng akan bisa terus survive menjalankan bisnisnya. Betul. Ini Pak, tadi Bapak sempat singgung ya perang dagang antara China dan juga Amerika. Sempat terjadi masa krisis nggak Pak saat itu Pak? Kalau kita lihat sih sebenarnya secara nasional pasti cukup terkena dampak. Namun Bank Kalteng juga unik karena kita bukan bank devisa, secara dampak langsung seperti misalnya nilai tukar itu relatif tidak terkena dampaknya. Kita hanya terkena dampak turunannya saja. Seperti misalnya sekarang likuiditas di pasar cukup ketat, namun sekali lagi Bank Kalteng bersyukur alhamdulillah kita likuiditasnya sangat baik, LDR kita di kisaran 80%-an. Pak, kita balik ke tema kita ya Pak ya. Kalau kita ngomongin tentang perang dagang tadi, kayaknya kita perang sama lama-lama perang terus nih Pak ya tentang dagang, karena pasti saling berebut pengen naik-naik terus Pak ya. Nah kalau kita tahu bahwa kemarin sempat melewati krisis COVID-19 juga, dan sekarang apakah udah kembali normal ini Pak kalau kita boleh tahu? Ya, kalau kita lihat dari hasil laporan juga disampaikan oleh tim kita yang selalu kita update ke OJK maupun ke Bank Indonesia, boleh dikatakan nasabah kita yang terkena dampak COVID-19 sudah boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Dan kita memang sangat minim, bahkan NPL kita juga masih terjaga, kredit bermasalah kita masih di bawah 3%. Dampak dari COVID itu sendiri hampir tidak ada kalau boleh dibilang. Wah, ini survive yang luar biasa ya. Kalau kita boleh tahu juga Pak, dalam hal kredit konsumtif nih Pak, apa saja produk unggulan Bank Kalteng yang ditawarkan kepada ASN atau masyarakat pada umumnya Pak, kalau boleh tahu? Ya, untuk kredit konsumtif kita dominan itu adalah pemberian kredit kepada ASN ya, atau PNS. Itu kita suku bunganya boleh dicek di pasar, saya rasa paling murah ya. Dan ini memang paling murah paling murah untuk kita berikan kepada ASN kita. Jadi bisa di-compare lah. Makanya kita tetap sebagai market leader di kredit untuk konsumtif ini untuk ASN. Dan kemudian kemudahan-kemudahan karena memang kita bank milik daerah, tentu koordinasi kita dengan dinas muda, prosesnya menjadi lebih cepat. Dan di luar itu juga sebenarnya ada lagi kredit konsumtif kita yang digunakan juga untuk meningkatkan akses keuangan dari masyarakat Kalimantan Tengah, di mana kita juga mendapatkan kuota kredit FLPP atau rumah bersubsidi. Jadi bisa membeli rumah dengan harga yang relatif lebih murah karena disubsidi pemerintah. Di luar itu juga ada program 1000 rumah berbagi dari pemerintah provinsi, di mana uang muka KPR-nya disubsidi oleh Pemprov. Nah, ini kita tunggu kelanjutan programnya, sampai saat ini masih berjalan. Bagi guru-guru yang tertarik memiliki rumah misalnya bisa ambil FLPP, bisa ambil yang 1000 rumah berbagi. Intinya banyak program-program untuk kemudahan dari
pembiayaan tersebut Betul. beserta dengan bunganya yang lebih murah. Pak, ketika menyalurkan hal tersebut, apakah ada struggle nih Pak, kira-kira Pak? Ya tentu. Mungkin kita mau ngasih tahu kepada masyarakat, tapi masyarakat Ya. ada yang welcome, ada yang tidak gini Pak. Padahal tagline dari Bank Kalteng relatif murah gitu ya. Iya. Bisa dibilang lebih murah daripada yang lain nih Pak. Ya, jadi challenge yang terbesar di Kalteng ini adalah terutama masalah jarak ya. Jadi jaraknya jauh-jauh, kemudian lokasinya kan ada yang nyebrang sungai dan lain sebagainya. Betul. Tentu Bank Kalteng harus semakin inovatif, semakin menyesuaikan diri dengan kondisi geografis yang ada supaya bisa menjangkau Betul. layanan tersebut sampai ke seluruh masyarakat. Dan Bank Kalteng sendiri sejak tanggal 2 Januari 2025 memang bersamaan dengan mendeklarkan logo baru juga mendeklarasikan transformasi go digital. Jadi baik dari layanan maupun produknya. Sebentar lagi misalnya kita di tanggal 17 Mei ini akan ada fun walk untuk launching kris-nya Bank Kalteng. Nah, nanti Mantep nih Pak. Ya. Biar saya yang pengguna Bank Kalteng nggak capek cruise lagi Pak. Ya tinggal scan saja nanti. Jadi Betul. jadi teknologi akan membantu kita menghadapi tantangan jarak yang cukup berjauhan. Betul. tadi. Apalagi Gen Z sekarang Pak. Kami cashless Pak. Ya, betul. Kayak sahabat Cashless ya. Betul. Cashless itu cash tanpa cash atau cashnya nggak ada? Nggak ada uang cash Pak. Iya. Nggak ada uang cash. Yang ada Bercanda cuman uang digital doang Iya, gitu. uang digital. Kenapa mungkin saya boleh cerita ya Pak ya sebagai Gen Z kenapa memilih cashless? Karena kita hemat Pak. Iya. Kalau uang ada cash di dompet mudah banget habisnya Pak. Iya. Jadi kalau pakai QRIS ya Iya. atau kris Kris, bisa ya. banget lebih mudah gitu jadinya Betul, Pak. betul. By the way Pak, kita lihat dari segi ya perbankan lainnya. Kenapa pebisnis harus memilih Bank Kalteng mungkin Pak sebagai wadah dia untuk melakukan peminjaman dana untuk mensupport bisnisnya Pak? Jadi banyak ya tadi di sisi lain tentu setiap bank mungkin punya program-program unggulan. Betul. Namun satu ciri khas yang ini sangat kuat bagi bank daerah yaitu bahwa 100% saham kita itu dimiliki oleh pemerintah daerah. Betul. Jadi kalau bicara nasionalisme bahwa ini adalah 100% pemerintah kita yang punya, kemudian juga ketika saham itu dimiliki oleh pemerintah daerah 100%, setiap keuntungan yang didapatkan oleh Bank Kalteng, ya, perputaran uang yang ada di Bank Kalteng kembalinya lagi ke masyarakat Kalimantan Tengah, balik lagi ke Ayun Itah itu ya, jadi milik kita semua. Betul. Setiap keuntungan akan kembali dalam bentuk dividen. Dividen itu dibagikan ke pemerintah provinsi maupun kabupaten kota sebagai pendapatan asli daerah. Sehingga uangnya nanti bisa dibuatkan untuk jalan, untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, dan lain sebagainya. Jadi dari satu sisi dengan menabung atau bertransaksi meminjam uang di Bank Kalteng, keuntungannya itu sudah pasti akan kembali ke daerah lagi. Berbeda dengan bank lain mungkin ada yang milik asing dan lain sebagainya. Itu dari satu sisi. Di sisi lain karena kita bank daerah ini memang milik daerah, kita sering berinteraksi dengan OPD, kita tahu betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Betul. Kemudian secara jaringan kita rasa-rasanya memang yang paling dekat dengan masyarakat tuh Bank Kalteng. Contoh ada beberapa daerah, kecamatan-kecamatan yang nyebrang sungai, di mana bank tidak ada, Bank Kalteng ada di sana. Nah, kalaupun belum ada kantornya, biasanya kita menyiapkan layanan antar jemput. Misalnya unit pelayanan kas, ada mobil kas keliling. Betul. Nah, itu bagaimana kita supaya bisa dekat dengan masyarakat, Mas. Betul. Nah, saya dengar-dengar kabar ya, ada burung yang bisa berkabar, Pak. Katanya logo Bank Kalteng ganti yang baru ya, Pak ya? Sudah ganti. Wah, apa nih makna mungkin logo itu Ya, yang baru jadi nih, Pak? logo Bank Kalteng sekarang mengambil falsafah dari burung enggang, burung tinggang atau ini ya, melambangkan kesetiaan, kepemimpinan dan solidaritas. Betul. Yang dilambangkan di dalam burung tersebut. Sehingga sekarang kita punya kalau gaya ya, Betul.
kalau dari Korea itu gini sarangeo Cuan, atau iya. cuan. Nah, dibalik ini seperti huruf K melambangkan Kalimantan Tengah Waduh. atau paruhnya burung tinggang, Oh, burung enggang. gitu. Jadi kalau ini kita lihat nih, Begini ya. ya, jadi melambangkan huruf K ya. Betul. Mungkin kalau dilihat dari sebelah sana ini yang lebih Ya, tepat betul. tangan kiri ya. K. Ya, jadi secara pewarnaan juga kita pilih dan setelah dikonteskan dengan melibatkan konsultan, Betul. didapatkanlah logo baru, corporate identity baru, termasuk di tanggal 2 Januari 2025 kemarin bukan Betul. hanya mengambil logonya, tapi kita juga menyampaikan semangat untuk melakukan transformasi go digital, baik dari servis maupun produknya Bank Kalteng. Menarik nih Pak, Go Ya, Digital. Go digital. Apa tuh kalau kita boleh tahu Pak? Jadi tadi karena Kalimantan Tengah ini jaraknya jauh-jauh, teknologi akan mendekatkan Betul, kita, ya. Dan saya yakin di daerah-daerah semua masyarakat sudah punya smartphone ya, jadi bisa kita menjangkau mereka untuk memudahkan transaksi. Beberapa yang kita siapkan sekarang diantaranya tanggal 17 Mei besok, ayo rame-rame Pak Hari datang ikut bersama Bank Kalteng Fun Walk ya, Iya. jalan sehat bersama Bapak Gubernur. Betul. Kita akan meluncing kerisnya Bank Kalteng, di mana nanti merchant-merchantnya mitra Bank Kalteng semua bisa melakukan pembayaran dengan scan QR code-nya Betul. dengan menggunakan New Betang Mobile. Nah, silakan Bapak Ibu bisa install New Betang Mobile ya. Untuk Betang Mobile itu adalah mobile bankingnya Bank Kalteng, Betul. bisa di-scan untuk melakukan pembayaran. Di luar itu kita sedang menyiapkan beberapa yang lain seperti digital lending, dan di sini juga kita sedang siapkan nanti ada digital lounge. Jadi nanti ada titik-titik pengembangan di Bank Kalteng, masyarakat datang ke Bank Kalteng tidak perlu ketemu orang, Betul. tidak perlu ketemu CS atau teller, tapi membuka rekening cukup dengan mesin yang kita siapkan. Nanti akan ada satu proyek yang kita siapkan. Nah, semua ini kita gunakan untuk mempercepat proses, termasuk proses nanti pengajuan kredit yang Betul. lebih otomatis dan lain sebagainya. Kami yakin bahwa dengan pengembangan digital akan semakin mempercepat proses, nasabah semakin terlayani dengan baik, dan mudah-mudahan Bank Kalteng juga insya Allah akan terus tumbuh berkelanjutan. Wah, jadi jangan ragu ke Bank Kalteng ya. Iya. Karena kita tahu sudah dipermudah. Jadi Iya. ingat dipermudah Iya. sama Bank Kalteng. Jangan lupa Oke. tanggal 17 besok jalan sehatnya juga banyak hadiah ya, Waduh, bertabur hadiah. boleh nggak Ayo hadiahnya kami ikut. langsung dapat duluan aja Tidak nih ya? bisa, nanti Harus diundi. hadir ya. Harus diundi. Oke, Ya. Pak, Oke. terakhir nih Pak, apa yang ingin disampaikan kepada pebisnis yang ada di Kalimantan Tengah? Ya, sebagai penutup podcast ini kami pertama mengucapkan juga ini selamat ulang tahun atau Dirgahayu Provinsi Kalimantan Tengah ke-68 tanggal 23 Mei 2025 besok. Kami berharap juga dengan spirit Huma Betang bahwa kita bisa bersama-sama walaupun berbeda-beda menjadikan perbedaan itu menjadikan sinergi, menjadikan kekuatan yang utuh, sehingga nanti baik Bank Kalteng sebagai korporasi maupun Provinsi Kalimantan Tengah sebagai provinsi itu semakin tumbuh, berkelanjutan, dan masyarakat juga semakin sejahtera. Betul. Wah, terima kasih banyak Pak ya. Yang pasti ilmu untuk Bapak ya, dari Bapak untuk kami semua pasti Ya. bermanfaat sekali. Amin, Karena amin. pebisnis harus kuat mental Pak ya. Siap. Kuat mental, kuat cuan juga Pak. Untuk itu ya jangan ragu, mungkin ingin bekerja sama dengan Bank Kalteng ya. Iya. Untuk memperkuat bisnisnya pasti bisa banget. Dan demikian Pak Hari semua, sesi kita bersama Pak Marzuki. Semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak Marzuki Baik, ya. baik. Kayaknya pembahasan kita lebih dari ini harusnya lebih luas lagi nih Pak. Amin. Karena saya pengen tahu tips-tips untuk menjadi pengusaha yang oke nih Pak. Siap. Ikut selalu berkah. Waduh, amin. Semoga bisa ikut selalu berkah. program selalu berkah. Siap Pak. Demikian Iya. Pak Hari, podcast Humaitah kali ini, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.